Horas dari Bali G Academy ya di tepian Danau Toba yang indah. Kita datang kembali nih untuk hadir kembali untuk mengangkat isu ya tragedi kemanusiaan ya di KM 50 yang dialami oleh 6 Laskar Front Pembela Islam ya. Oke, untuk video kali ini kita akan membacakan ya, memahami ya kenapa polisi ya memerintahkan pemeriksaan dan penghapusan ya HP ya oleh masyarakat di rest area KM 50 ya. Masyarakat di sana bisa tenannya, bisa pengunjung ya, dan petugas ya. Jadi kenapa disuruh hapus, padahal itu adalah jejak digital atau bukti scientific evidence yang sangat amat maha penting ya untuk kepentingan penyidikan dan penyelidikan. Inilah selalu ya kepolisian kita ya, justru bukan mencari fakta berdasarkan scientific evidence, malah dihancurkan, malah disuruh hapus, bahkan ada disuruh untuk membersihkan darah. Bayangkan inilah kualitas ya, kepolisian Republik Indonesia. Makanya dilabel atau diberi hadiah kepolisian terburuk se-Asia Tenggara. Ya, bukti yang maha penting, scientific evidence, malah disuruh hapus. Dan orang-orang yang nyuruh ini tidak ditindaklanjuti polisi-polisi itu untuk dikriminalkan gitu. Karena itu obstruction of justice kan harusnya. Ya, oleh karena itu kita akan tetap bersuara ya. Rakyat menolak untuk bungkam, apalagi takut. Memang kalian siapa kami takuti? Ya. Siapa sih kalian? Kami yang bayar pajak, keringat rakyat 80% lebih untuk membiayai gaji dan fasilitas kalian, polisi 114 triliun. Ingat itu, setiap menerima gaji, ingat itu dari keringat rakyat. Ya, oke lanjut. Oke, saya ambil dari Detik News dengan tajuk Polri jelaskan soal pengambilan CCTV di KM 50 untuk kepentingan penyidikan. Penulis Kadek Melda Luxiana, Sabtu 9 Januari 2021, Jakarta. Komnas HAM telah menyampaikan hasil temuan terkait peristiwa tewasnya 6 anggota Laskar FPI pengikut Habib Rizik Syihab di Tol Jakarta Capek. Dari hasil temuan tersebut, Komnas HAM menyampaikan ada polisi yang mengambil CCTV di salah satu warung yang berada di rest area KM 50. Polisi mengambil CCTV di salah satu warung ya. Sangat vital harusnya CCTV ini. Terus pengambilan CCTV di salah satu warung rest area KM 50 dan perintah penghapusan dan pemeriksaan handphone masyarakat di sana, kata Ketua Tim Penyelidikan Khoirul Anam saat jumpa pers di kantornya Jalan Natuharai, Jakarta Pusat, Jumat 8 Januari. Nah ini yang penting ini ya, harusnya inilah ya bagaimana rekayasa semacam ini dilakukan oleh kepolisian ya. Luar biasa Republik ini yang dibangun oleh darah ya, pahlawan kita untuk mendirikan Republik ini. Malah kita dijajah sekarang sama satu bangsa sendiri, bahkan lebih sadis ya. Bayangkan ini ya, ngambil CCTV nggak ada dihadirkan. Saya baca keputusannya PN Jakarta Selatan, tidak ada tentang CCTV. Terus perintah penghapusan dan pemeriksaan HP. Bayangkan penghapusan. Halo Pak Kakak Natalius Pigai, ini loh Pak, ini Ketua Tim Penyelidikan Khoirul Anam ya dari Komnas HAM. Artinya berita ini ya patut dipercaya. Gitu. Siapa saat itu yang memerintahkan penghapusan data HP di masyarakat ya? Bisa tenan, bisa petugas di rest area KM 50 itu, bisa pengunjung yang datang ya. Bayangkan itu. Dan saat itu ya rest area KM 50 langsung dibongkar, diratakan ya untuk menutupi jejak mereka semua ya. TKP kunci dibongkar, padahal baru didirikan tahun 2019 ya. 2020 sudah dibongkar, padahal persidangan belum berlangsung. TKP kunci. Bagaimana ini? Harusnya kan hakim yang menyidangkan saat itu. Harusnya memerintahkan jangan dibongkar. Atau paling tidak presiden, jangan dibongkar. Ini penting untuk penyidikan.
tapi itu tidak terjadi. Sangat-sangat disayangkan. Oke? Anam menuturkan pihaknya sudah mengkonfirmasi terkait pengambilan CCTV tersebut ke pihak kepolisian. Dari konfirmasi tersebut, Anam mengatakan polisi mengaku mengambil CCTV secara legal. Dan ini kami konfirmasi terakhir kami melakukan pemeriksaan terhadap kepolisian dan diakui itu diambil. Kami tanyakan lagi apakah ini diambil secara ilegal ataukah secara legal. Mereka jawab diambil secara legal. Sehingga kita tunggu kalau ini menjadi pembuktian di proses pengadilan. Tidak ada ya. Saya sudah baca, tidak ada. Pembuktian itu di kejadian di rest area KM 50 ya, sebelum membawa keempat yang tewas itu, keempat Laskar FPI yang masih hidup dibawa Xenia ya, kembali lagi balik ya. Dan kejadian-kejadian yang ada di rest area KM 50 itu tidak ada berdasarkan CCTV, berdasarkan HP, gambar-gambar atau video dari HP masyarakat atau saksi di rest area KM 50 tidak ada. Itu semua berdasarkan kesaksian dari para polisi, terutama yang terdakwa itu dan lainnya ya, Fikri Ramadan Tawainela dan Yusmin Ohorela ya, kebanyakan dari mereka, hampir semua dari mereka tidak ada dari video CCTV dari ini, dari warung, dari pokoknya di rest area tersebut, apalagi di tol ya, CCTV di tol yang sudah dikatakan oleh Yoga Trianggoro ya, Direktur Operasional Tol Road itu ya, 20 jam 6 Januari 4.40 pagi CCTV bermasalah, CCTV-nya on, fiber optiknya bermasalah 20 jam, bayangkan. Dan itu spesifik di KM 49 sampai 72 katanya, bayangkanlah itu. Katanya untuk perbaikan dan segala macam itu. Dan itu ditelan bulat-bulat oleh hakim itu. Ya, kesaksian abel-abel kayak gitu, tanpa pembuktian ilmiah. Bayangkanlah itu. Yoga Trianggoro, kalian ingat itu. Yoga Trianggoro, sekarang direktur utama itu. Jasa Marga Operator Tol Road itu. Bayangkan. 20 jam sebelum dan spesifik di KM 4972, TKP-nya KM 50 plus berapa? 200 ya. Oke, lanjut. Selain itu, Anam menyampaikan pihaknya juga menemukan informasi adanya kekerasan dan pembersihan darah di lokasi. Anam memaparkan masyarakat yang sedang berada di lokasi mendapat pemberitahuan bahwa peristiwa tersebut sebagai kasus narkoba dan terorisme. Ya. Polisi saat itu pun menipu ya, kasusnya narkoba, terorisme, ya, kekerasan juga. Ini juga perlu digali nih. Komnas HAM, Menteri HAM, Kakak Natolis Pigai, ya, cari itu saksi-saksi korban-korban yang mengalami kekerasan saat itu. Dan apa itu pembersihan darah di lokasi? Berarti kan membersihkan ya, menghancurkan bukti. Kok bisa cara di situ? Harusnya kan dipoto di polis lain ya, ini enggak, malah berdarah dibersihkan, terus KM 50-nya rest areanya dibongkar. Aduh, parah kali Republik ini, parah penegakan hukumnya ini. Ayo lanjut. Dihubungi terpisah, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andirian Jayadi menyampaikan CCTV di salah satu warung di rest area tersebut memang diambil polisi. Pengambilan itu untuk kepentingan penyidikan. Ya, belajar dari kasus Jessica Wongso, CCTV yang ada, yang tajam tegas malah dibuat kabur. Ya, saya juga ya, analisa insting saya sebagai orang belajar image dan video CCTV, ya, image dan video selama 30 tahun ini. Ya, insting saya sangat kuat. Bahkan video CCTV yang dihadirkan, yang disajikan oleh Kapolrestabes Semarang, ya, waktu RDP di DPR, itu sudah mengalami pengaburan dengan downscaling. Kita lihat dari yang tegak lurus, ya, garis-garis biasanya barang-barang yang tegak lurus, khususnya gerobak yang di depan Alfamart itu sudah mengalami bengkok-bengkok, ya, itu hasil pengaburan itu. Ya, itu bukan otentik. Nah, kembali lagi ke kasus ini. Ya, Brigjen Andirian Jayadi.
untuk kepentingan penyidikan. Tidak ada CCTV yang dipertimbangkan oleh hakim. Nggak ada CCTV itu. Dan bagaimana dengan perintah penghapusan data HP di masyarakat, saksi-saksi di rest area KM 50? Bisa nggak dia jawab itu? Siapa yang memerintahkan penghapusan data? Data yang sangat vital ya, scientific evidence. Kok bisa? Gitu loh. Harusnya kan ini yang bertanggung jawab ini, bosnya ya. Andi Rian ini Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim, atasnya sampai Kapolri sebenarnya. Penanganan hancur-hancuran seperti ini ya, harusnya sampai Kapolri saat itu ya, kalau nggak salah Idam Aziz ya. Bagaimana penyelidikan hancur-hancuran seperti ini dilakukan anak buahnya? Apakah ini sudah menjadi kebiasaan? Begitu ada kepentingan, pelakunya polisi, penyidikan dibuat berantakan, hancur-hancuran, bahkan dihancurkan itu ya, TKP-nya dibongkar, rest area KM 50. Belum lagi pembersihan darah, penghapusan data HP. Aduh, Pak Prabowo, tolonglah rakyat, Pak. Bagaimana ini? Ganti langsung itu Listio Sigit Prabowo ya. Dia juga bertanggung jawab itu kasus tragedi kemanusiaan Kanjuruhan. Harusnya dia malu itu sebagai Kapolri saat itu. 135 tewas. Kalau di luar negeri Kapolrinya detik itu juga, kejadian detik itu juga mundur ya, karena ada rasa malu, ada rasa tanggung jawab moral. Ini enggak, sampai udah hampir 4 tahun ini dia tetap bercokol di situ, sangat cinta dengan jabatan. Oke, lanjut. Tajuk: kabar buruk bagi Jenderal Idam Aziz, terungkap anak buah hapus CCTV rangkaian penembakan Laskar FPI. Tayang Sabtu 9 Januari 2021, editor Krisdiantoro. Ada bagian dari laporan hasil investigasi Komnas HAM yang menjadi kabar buruk untuk Kapolri Jenderal Idam Aziz. Laporan hasil investigasi Komnas HAM kasus penembakan anggota EPI pengawal Habib Rizik memuat fakta yang sebelumnya tidak disangka terjadi. Dalam temuan Komnas HAM, anak buah Jenderal Idam Aziz ketahuan menghapus rekaman CCTV yang merekam rangkaian peristiwa penembakan atau pembunuhan Laskar FPI hingga menewaskan 6 orang. Jadi ini ya, jadi anak buah Jenderal Idam Aziz ya, Kapolri saat itu, yang menurut temuan Komnas HAM bukan hanya tadi itu ya, menghapus data HP dari masyarakat atau saksi-saksi di rest area KM 50 dan lainnya. Ini juga ketahuan menghapus rekaman CCTV. Ya ampun, kacau bener ini. Ini harus bertanggung jawab Idam Aziz ini ya. Aduh, parah. Oke, lanjut. Kesaksian warga. Warga sekitar yang menjadi saksi kejadian tersebut menjelaskan bahwa pihak polisi terlihat mengeluarkan 2 anggota EPI yang tewas dari dalam sebuah mobil. Anggota EPI itu, kata Khairul, diduga tewas karena baku tembak dengan polisi saat berada di dalam mobil. Satu duduk di mobil dengan keadaan sudah tewas, dan satu diturunkan ke jalan dengan 1 luka tembak. Selain itu, terlihat darah di jalan di depan salah satu warung depan area KM 50. Terang Khairul dalam rilisnya di kantor Komnas HAM, Jumat 8 Januari 2021. Sementara 4 anggota EP lain yang masih hidup diminta berjalan jongkok dan tiarap oleh aparat kepolisian. Para anggota EP itu juga diminta masuk ke dalam sebuah mobil lewat pintu samping dan belakang. Jadi keempat Laskar EPI tersebut ya di rest area itu masih hidup ya. Terus ada 1 duduk di mobil dengan keadaan sudah tewas dan 1 diturunkan ke jalan dengan 1 luka tembak. Darah di jalan di depan salah satu warung ya, di depan rest area KM 50 itu, ya itulah tadi ya disuruh dibersihkan ya. Ya ampun. Oke, lanjut. Saksi juga mendengar perintah petugas polisi yang meminta warga menghapus rekaman dan memeriksa handphone warga. Jadi rekaman mungkin warga saat itu moto-moto atau video ya, itu disuruh dihapus. Padahal itu penting ya. Jenderal Idam Aziz, Anda bertanggung jawab ini. Ya, walaupun Anda udah pensiun sekarang. Terus saksi menjelaskan bahwa saat itu polisi beralasan bahwa peristiwa itu terkait narkoba dan terorisme. Selain itu, sejumlah saksi juga melihat adanya pembersihan darah di KM 50.
Anggota polisi juga melakukan pengambilan CCTV di salah satu warung dan memerintahkan hapus dan memeriksa handphone masyarakat di Jadi sana. CCTV-nya juga diperintahkan dihapus ya. Jadi bukan hanya data di handphone yang memerintahkan dihapus. Aduh, parah. Terus Polisi akui ambil CCTV dan kami tanya mereka ambil legal atau ilegal. Jawaban mereka CCTV diambil legal, maka kami tunggu proses di pengadilan. Tutur Koiro. Diketahui sebelumnya hasil penyelidikan Komnas HAM menduga adanya pelanggaran HAM yang dilakukan polisi saat bersiteru dengan 6 anggota FPI. kontraproduktif ya, diambil secara legal jawabannya mereka tapi untuk dihapus. Itulah hebatnya polisi terburuk se-Asia Tenggara ya. Diambil katanya secara legal tapi untuk dihapus, perintah hapus CCTV maupun handphone. Dan ini tidak ditindaklanjuti oleh Kapolri saat itu maupun Menko Polhukam saat itu ya. Mr. Mahfud MD harusnya kan ini ditindaklanjuti ya. Polisi-polisi yang melakukan obstruction of justice ya harus dipecat, dipidanakan gitu loh, supaya tidak terjadi lagi. Ini malah dibiarkan sampai saat ini kita tidak tahu siapa yang memerintahkan, siapa yang menghapus CCTV sama handphonenya. Itu loh. Siapa aja yang ada di situ? Apakah siapa Handik atau siapa itu? Nantilah kita bicara tentang dia ya. Kombes Handik itu katanya komandonya saat itu, komando lapangannya. Oke? Oh ya, saya jadi ingat waktu persidangan Brigadir Joshua, salah satu polisi itu mengaku tim KM50, tim CCTV KM50. Jadi ada kaitan. Iya, Acai dan lainnya itu kan ya, anggota Satgasus Merah Putih. Itu juga ya tim menghancurkan CCTV kasus Brigadir Joshua. Nah, mereka juga yang di KM50 ya. Jadi mereka sudah terstruktur ini, well trained ya, sangat terlatih untuk merusak barang bukti ya, terutama barang bukti digital, CCTV, data di handphone ya atau di gawai, terus menghapus darah ya, yang penting sekali, maha penting itu ya, untuk merekonstruksi kejadian perkara ya, terus dibongkar lagi rest area KM50 itu ya, terus dipakai lagi Yoga Trianggoro ya, Direktur Operasional Jasa Marga Toll Road itu ya, untuk mengatakan, oh iya, sedang ada fiber optik mati pukul 4.40 pagi 6 Desember 2020. 20 jam sebelum kejadian 7 Desember ya, khususnya di sekitar TKP KM49 sampai 72. Itulah, bayangkan. Jadi mereka sangat terlatih untuk untuk melakukan memanipulasi dan merekayasa kasus ya. Sangat-sangat terlatih. Harusnya Idam Aziz ini harus dibawa ini ya ke pengadilan internasional, kakak Menteri HAM ya, Natulus Pigai ya. Kalau memang tidak mampu Pak untuk Indonesia ini menghadirkan pengadilan yang adil, fair trial, sudah sebaiknya ini diajukan ke pengadilan HAM internasional. Terutama yang harus ditanyakan, yang dibawa untuk diperiksa adalah yang pejabat-pejabat saat itu, pengambil keputusan tertinggi dong saat itu ya. Kapolrinya Idam Aziz, tadi siapa tadi itu Dirtipidumnya Andirian dan lainnya, terus siapa lagi, Sambo, apa perannya di situ, dan lainnya, kabar reskrimnya siapa. Harusnya dari atas, dia top down gitu. Bawalah ini ke pengadilan internasional ya, karena saya juga tidak yakin ya pengadilan Indonesia ini ketika dia berkaitan dengan kepolisian, berkaitan dengan kekuasaan, dia bisa menghadirkan pengadilan yang adil bagi rakyat ya. Saya pun tidak yakin Indonesia punya kemampuan untuk itu. Berkaca dari pengadilan Jessica Kumala Wongso ya, sudah kita ajukan pun bukti ilmiah rekayasa itu, tetap aja jaksa-jaksa itu ngotot, terutama jaksa penipu Sandiandika itu ya, metadata salah tulis pun, salah ketik pun dipercayai ya. Jangan-jangan itu nanti keputusan Mahkamah Agung, oh iya metadata itu salah ketik. Bayangkanlah pengadilan macam apa lah itu, pengadilan sesat. Oke, sekian dulu dari kami, Baligi Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas!